Halo, apa kabar kalian hari ini? Baik, pada hari ini kita akan memulai mata kuliah Nirmana Ruang Tiga Dimensi. Untuk mata kuliah Nirmana Tiga Dimensi ini akan membahas berkaitan dengan bentuk dari Nirmana Tiga Dimensi tersebut, ya. Kalau sebelumnya kalian telah mempelajari nih bagaimana bentuk dari nirmana dua dimensi, bagaimana cara pengolahannya, kemudian pada nirmana ruang di tiga dimensi ini kalian telah melewati 12 kali sesi ya. Jadi sudah banyak nih yang kalian lalui, baik itu nirmana karakternya bagaimana, kemudian sifat pembentukannya, lalu apa saja komponen yang ada dalam nirmana tersebut. Sehingga penting sekali ya, dalam membuat nirmana ini semua unsur-unsur nirmana itu perlu kalian tampilkan. Baik, sekarang kita akan membuka berkaitan tema dari bentuk nirmana ruang tiga dimensi bersama Ibu Elida dari DKV Universitas Masa Putra. Mari kita mulai. Ya, baik, dimulai dengan peranan nirmana. Di sini peranan nirmana sangat penting ya, karena dengan adanya nirmana kita bisa menata, menyusun elemen dasar menjadi sebuah komposisi yang serasi dan seimbang. Oleh karena itu, perlunya ada unsur-unsur visual seperti titik, garis, bidang, warna, semua harus dikombinasikan dengan serasi. Dan perlu kalian ingat juga bahwa nirmana ini diartikan sebagai sesuatu bentuk dari dwimatra dan trimatra atau dua dimensi dan tiga dimensi yang memiliki nilai keindahan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan fungsi nirmana? Fungsi nirmana ini kalian beragam ya, perlu kalian ketahui. Pertama, fungsi nirmana ini melatih kepekaan estetis. Jadi, ketika kalian mempelajari nirmana, itu fungsinya untuk apa? Agar kalian lebih bisa memahami, merasakan bagaimana unsur-unsur desain itu secara visual bisa terlihat. Ini untuk melatih kepekaan ya di dalamnya. Berikutnya bagaimana kalian mengerti tentang adanya irama, kemudian komposisi, kesatuan dari bidang datar menjadi kesatuan harmoni yang selaras. Berikutnya, nirmana tiga dimensi ini. Ingat, jangan tertukar ya. Untuk tiga dimensi, ada panjang, lebar, tinggi, dan ketebalan. Ya, ini yang perlu diperhatikan dan adanya ruang atau volume. Selain itu, nirmana juga melatih kreativitas dalam mengolah unsur-unsur rupa. Jadi kalian belajar tentang tiga dimensi ini melatih kreativitas. Bagaimana komposisinya, bentuknya harus seperti apa. Bukan seperti kalian membentuk sesuatu menjadi, saya menjadi suatu objek. Misalkan menyerupai bentuk tanaman, menyerupai binatang. Bukan itu arah ke sana, Nirmana. Tapi Nirmana membentuk satu desain yang baru, melatih kepekaan estetis kalian. Itu yang perlu diperhatikan. Berikutnya, perbedaan nirmana ini juga harus kalian aplikasikan dalam mendesain. Ya, kalau dulu dua dimensi, kalian membuatnya di satu lembar kertas, ya dengan membuat dengan cat poster atau dengan cat air atau bisa juga dengan yang lainnya media yang digunakan. Tapi dengan tiga dimensi, yang mana ruang tiga dimensi ini, kalian langsung praktek membuat objek yang terlihat dari segala sudut pandang. Dan objeknya bisa terlihat ya di tiga dimensi, itu harus dibedakan. Kemudian unsur rupanya perlu diperhatikan ya. Berikutnya nirmana bentuk gradasi ya. Di sini dapat terlihat bentuk gradasinya. Di sini kalian dapat mempelajari tentang nirmana bentuk dan gradasi apa saja yang di dalamnya perlu diperhatikan. Di sana pada gambar yang terlihat di sebelah kalian ini ada pengorganisasian bidang dan memperhatikan keteraturan bentuk gradasi, baik warna primer dan bagian dari harmoni. Ya, ini termasuk nirmana bentuk dan gradasi. Berikutnya ada nirmana keseimbangan atau simetris. Nah, ini banyak ya kemarin kalian yang sudah membuat tugas, kalian dengan media yang berbeda, media bahan yang berbeda, kalian sudah membuat adanya ukuran dari rendah, sedang, tinggi, lalu berurutan arahnya, itu bisa membentuk satu komposisi ukuran yang disebut juga dengan
nirmana keseimbangan simetris. Jadi kanan dan kiri sama ya. Kalau asimetris tidak sama kiri kanannya. Kemudian ada prinsip keseimbangan simetris jika selama ya kanan kirinya. Selanjutnya adalah nirmana konstruksi kombinasi. Konstruksi kombinasi ini menekankan keseimbangan, adanya keteraturan, kemudian kesatuan dan keterpaduan. Terlihat pada gambar, kalian bagaimana membentuknya dia ketika kita melihat itu terasa. Coba ketika belajar nirmana 3 dimensi, kalian resapi dalam pikiran kalian, baik dalam hati maupun dalam pikiran kalian. Ketika kalian melihat secara visual, coba resapi itu dalam hati. Karena itu akan melatih bagaimana kepekaan kalian dalam mendesain. Seperti itu ya. Dan selanjutnya ini adalah nirmana irama gerak. Untuk gerak di sini karena dia ada pergantian dibentuk dengan komposisi yang kreatif. Jadi lebih terlihat adanya pergerakan dalam pembentukan nirmana. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Silahkan kalian terus berkreasi membuat nirmana 3 dimensi dengan yang lebih kreatif lagi, inovatif, dan Ibu yakin kalian pasti bisa sukses. Selamat